Bab 467. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Dinding luar transparan, mengelilingi semua siren. Di luar itu, pemandangan laut dalam mengilhami para penonton. Namun, penampilan Kat saat ini lebih mengejutkan daripada pemandangannya. Blood Warrior, apa yang kamu lakukan di sini? Eschente mengatasi keadaan tertegun, hanya dalam 1 detik dan berteriak sambil meminum potion. Katz mendengus. Orang tidak berharga sepertimu berpura-pura menjadi tuan tanah. Mengapa aku harus memberitahumu alasanku datang ke sini? Siapa kamu sebenarnya? Petik 2. Orang gila ini, mengapa kamu menyerang seseorang yang tidak kamu kenal? Eschente merasa benci dengan sikap Katz, sebelum tiba-tiba menyadari. Aha, benar, kamu mencoba menghasilkan uang di sini. Siren adalah kerajaan yang tidak memiliki daerah perburuan dan kues. Hanya ada satu alasan mengapa Katz, seorang ranker tinggi, akan datang ke tempat ini, di mana bahkan pengguna level 100 pun enggan berkunjung. Eschente yakin akan hal itu. Ya, kamu menerima kues dari White juga. Kamu datang ke sini untuk berburu orang-orang Water Clan. Sebenarnya, mereka berada di sisi yang sama. Jadi, mengapa dia diserang? Kamu bajingan yang payah. Kamu ingin mendapatkan uang dari Water Clan sendiri. Eschente yakin akan alasannya yang masuk akal. Katz pikir itu lucu. Aku mencari uang, kukuk. Itu ide yang segar. Ah, bukankah dia seseorang dengan banyak uang? Katz mengingatkan mereka, jika dia adalah putra konglomerat terkemuka Jepang. Jika itu masalahnya, lalu, kamu datang ke sini karena... Itu benar, aku datang ke sini di sisi Water Clan. Sebagai pelayan grid. Petik 2. Hamba. Apa, itu adalah istilah Jepang yang unik, yang tidak bisa dimengerti oleh Eschente. Namun, dia bisa menyimpulkannya dari konteks saat ini. Katz telah bergabung Overgearet. Kemudian Guild Overgearet datang untuk menyelamatkan Siren. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah White tahu tentang ini? Tapi, dia tidak mampu berpikir terlalu dalam. Kuak. Darah dari Water Clan yang terbunuh secara brutal. Itu menjadi aliran darah yang terbang di sekitar Katz, sebagai ular hidup. Itu adalah serangan yang sangat cepat yang membuat Eschente merasa terkejut dan putus asa. Akibatnya, dia dengan mudah menghindarinya. Lintasan aliran darah tidak rumit, sehingga dia bisa beradaptasi dengan cepat. Kuak. Garis lurus, sudut kanan, dan garis lurus. Aliran darah bergerak hanya dibandingkan dengan momentum mengerikan di belakangnya. Target tidak mengenai dan hanya tanah yang rusak. Dalam rangka menghindari aliran darah, Eschente dibawa ke sisi rekan-rekannya. Bah, ini bukan apa-apa. Tunggu. Petik 1. Bukankah ini terlalu mudah? Soul Predator Seron, penguasa Battlefield Ares, dan Blood Warrior Katz. Ketiga orang ini dianggap orang berbahaya yang seharusnya tidak pernah bertemu di medan perang. Di medan perang di mana sejumlah besar darah ditumpahkan, keterampilan Katz sangat besar. Eschente memperkirakan hasil terburuk. Jangan beritahu aku. Mungkin bergerak di dekat rekan-rekannya sambil menghindari aliran darah, adalah niat Katz. Momen ketika pikiran buruk itu terjadi. Pepeng. Kuang. Aliran darah tiba-tiba meledak, menelan Eschente dan rekan-rekannya. Kukuk, gorengan kecil. Senyum gelap muncul di wajah Katz. Saat anggota Blood Carnival dan pasukan mereka berteriak karena rasa sakit, Katz bersenandung bahagia, seperti seorang psikopat. Dia mengeluarkan pedang dan bergerak di antara musuh. Terima kasih atas bantuanmu, tapi, ada apa dengan ekspresi bahagiamu, saat membunuh? Apakah kamu menikmati membantai manusia? Petik 2. Awalnya, kepribadian Katz yang sombong. Berarti, dia akan mengabaikan pertanyaan dari NPC. Tapi sekarang, dia adalah anggota Overgearet dan dia tahu jika Grid menghormati NPC. Grid adalah orang yang bahkan menikahi seorang NPC. Petik 2. Harem. Katz harus mempertimbangkan posisi Grid dan citra guild. Dia dengan ramah menjawab pertanyaan Gulong. Itu benar. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang menghibur seperti bertarung dan membunuh? Wow. Wajah Gulong dan tentara Water Clan memucat. Itu adalah saat, ketika orang-orang Water Clan menjadi lebih berprasangka dan tidak percaya pada manusia. Itu adalah kemalangan yang disebabkan oleh kebaikan Katz yang tidak perlu. Euphemina. Dia memiliki penampilan seperti gadis cantik dan disebut permata tersembunyi Overgearet. Dia hampir tidak jelas, karena dia tidak memiliki kegiatan di luar. Tapi, dia sebenarnya adalah salah satu kekuatan terbaik di tim. Dia aktif di berbagai bidang, karena skill menduplikasi, dan dia selalu memiliki kekuatan tempur terbesar. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai malaikat pelindung Overgearet. Tentu saja, ini dengan premis jika skill tingkat atas digandakan dalam jumlah besar. Dalam kondisi lengkap ini, bahkan Grid memanggilnya OP dan takut padanya. Faktanya, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Faker di masa lalu. Dia bahkan berhasil bertarung dengan Piaro. Euphemina saat ini dalam kondisi prima. Itu mungkin, karena dia telah menerima kues tersembunyi dari utusan Myong selama setengah tahun terakhir. Sementara itu, Euphemina telah menduplikasi skill player peringkat tinggi. Dia tidak meragukan, jika dia adalah yang terkuat.
Tapi pertempuran ini sulit. Black, wanita itu yang memiliki tubuh dewasa yang menjadi bagian idaman Grid, sangat gesit. Itu sangat cepat, sehingga dia tidak bisa mengikuti Black dengan matanya. Tidak mungkin untuk menyerangnya, tanpa skill yang ditargetkan. Euphemina memanggil salah satu mantra S-Class yang telah ia selamatkan, dan menghalangi pedang yang datang ke arahnya. Fire Hell. Waruruk. Pilar api yang tinggi muncul di area 8 meter, di sekitar Euphemina. Itu sihir daerah yang luas. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menetralkan kecepatan musuh, daripada sihir area luas. Pada akhirnya, Black dibakar. Dia mencoba untuk mundur dari jangkauan Fire Hell, tapi sudah terlambat. Euphemina menyelesaikan casting untuk Storm Gravity Field segera setelah Fire Hell. Kududuk, kuaduk. Ada suara aneh dan tubuh Black jatuh ke tanah. Dia dihancurkan oleh medan gravitasi yang telah meningkat puluhan, ratusan kali. Hihit. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apakah itu keputusasaan setelah merasakan kekalahan? Black tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya tertelan badai dan Euphemina menembakkan beberapa panah api lagi padanya. Kemudian Black berubah menjadi abu-abu, saat dia meninggal. 5 menit dan 31 detik. Euphemina diikat oleh Black selama itu. Dalam proses ini, 8 skill telah dikonsumsi. Euphemina tidak bisa menahan kedua pipinya seperti tupai. Sangat kuat. Black tidak kalah dengan orang terkuat di Overgearet. Di mana orang kuat ini bersembunyi sementara itu? Euphemina bertanya, ketika dia bersiap untuk pindah ke pusat medan perang. Itu hanya untuk terlihat, seperti dia melihat hantu. Hai, hihihihit. Bagaimana seorang gadis kecil yang lucu seperti kamu tidak dikenal dunia? Aku akan bertanya pada saudara perempuanku. Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Black. Orang yang berubah menjadi abu-abu sekali lagi muncul di depan Euphemina. Itu tanpa cedera tunggal. Kembar. Tidak mungkin, karena ID-nya persis sama. Mata merah Euphemina yang indah bergetar. Itu seperti pertama kali dia bertemu Grid. Peng. Peng. Siren yang telah damai selama ribuan tahun, telah berubah menjadi medan perang hanya dalam 15 menit. Kota itu sudah hancur. Terjadi ledakan terus-menerus, ketika manusia menghancurkan peradaban yang dibangun di Siren dan membantai rakyat tanpa pandang bulu. Berhenti. Tolong berhenti. Pangeran Paong pertama. Dia adalah salah satu pejuang terkuat dari Water Clan dan sangat menentang manusia. Dia mencoba mengemis. Tapi, itu hanya angan-angan. Kesenjangan kekuatan keseluruhan begitu parah sehingga kekejaman manusia berada di luar imajinasi. Pangeran Yaong, Miong. Para knight muda yang tumbuh bersamanya sejak kecil, serta para knight dan mage parubaya yang merupakan gurunya. Mereka mati satu persatu ke manusia. Tercela, manusia jahat. Melindungi orang-orang. Beberapa orang mungkin berpikir, dia bodoh dan tertawa. Tapi, Water Clan tidak bisa membiarkan orang-orang mereka sendiri terluka. Dengan mempertahankan penduduk biasa melawan musuh, para prajurit diserang secara sepihak dan mudah runtuh. White menganggapnya lucu. Bodoh. Kamu adalah iblis. Paong yang marah, bergegas menuju White. Dia pertama-tama harus menyingkirkan perempuan manusia yang memeganginya. Tapi, White terlalu kuat. Bahkan Paong, salah satu pejuang terkuat dari Water Clan, tidak bisa melawannya. Teong. Dia memblokir tombaknya dengan perutnya yang buncit. Astaga. Lengannya memukul wajah Paong. Dia memiliki berat 2 ton dan merupakan ahli pertempuran, tahu bagaimana menggunakan karakteristik fisiknya dengan benar. Ini. Aku akan memujimu, karena kamu tidak membandingkanku dengan babi. White tersenyum dan mencium Paong dengan cara yang menyeramkan. Paong menegang dan White mengerutkan kening. Ada apa dengan penampilan itu? Apakah kamu juga tidak menyukaiku, karena menjadi gemuk dan jelek? Astaga. Tinju raksasa White yang marah, sekali lagi menamparkan wajah Paong. Paong tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin manusia tanpa senjata begitu kuat? Dia merasa bingung, ketika mendengar suara seseorang. Seorang seniman bela diri yang tahu cara mendistribusikan berat badan mereka dengan benar. Suara yang jelas dan jernih. Pemilik suara tanpa kegelapan terdengar yakin. Apakah kamu? Paong menyatakan permusuhan, ketika seorang pria manusia mendekat dan mengulurkan tangannya. Ketidakpercayaan dan kebenciannya pada manusia, telah mencapai puncaknya. Paong mengarahkan tombaknya ke laki-laki manusia, Regas. Regas yang mengulurkan tangannya dengan ekspresi sedih sampai akhir. Mengapa? Kesedihan di mata yang jernih berubah menjadi kemarahan. Mengapa mereka harus merasakan rasa sakit dan kesedihan ini? Mata Regas yang selalu tertawa, berubah tajam. Dia memelototi White yang berambut putih. Jangan menatapku seperti itu. Bukan dosa menjadi gemuk. Aku seseorang yang akan gemuk bahkan jika aku hanya minum air. Mengintip. White berbicara omong kosong, saat dia memukul tinju Regas. Pada saat ini, Regas menyadari. Aku bukan lawannya. Aku punya pertanyaan. Bismantun membayar sewa bulanan dan pindah ke lantai 5 gedung Grid. Dia membantu Grid bergerak, sebagai imbalan untuk pindah tanpa deposit. Kenapa kamu tidak menyewa perusahaan yang bergerak, untuk membawa barang-barangmu? Grid menjawab sambil membawa sebuah kotak. Hemat, apakah kamu tidak tahu,
berapa mahal biaya tenaga kerja saat ini? Bukankah lebih baik bagimu untuk memainkan game selama waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan semuanya? Nilai grit adalah astronomi. Penghasilan yang didapatnya dari bermain game selama 1 jam di luar imajinasi masyarakat umum. Tidak, namanya sangat luar biasa, sehingga dia bisa menghasilkan uang hanya dengan mengatakan, grup komet, di internet. Ah, grit frustrasi. Sial, aku telah hidup sebagai orang miskin begitu lama, sehingga rasa ekonomiku aneh. Dia mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan benar. Tun menyerahkan buklet kecil ke Grit yang menangis. Itu adalah instruksi untuk kapsul berlian yang diberikan kepada Grit oleh Comet Group. Serahkan finishingnya padaku dan pergilah bermain. Ya, terima kasih. Grit bergegas ke kamarnya. Ada antisipasi di mata Tun. Seberapa kuat kamu akan menjadi? Tun tercengang, ketika dia menemukan kapsul yang digunakan Grit, selama proses pemindahan. Kapsul yang digunakan oleh Grit dirilis pada hari-hari awal dan merupakan kapsul tingkat pemula dengan harga terendah, dan terkenal yang memiliki tingkat asimilasi terburuk. Sementara itu, kapsul berlian adalah model peringkat teratas. Itu 150 kali lebih mahal daripada yang digunakan Grit di masa lalu, dan kinerja luar biasa. Itu tak tertandingi, dengan kapsul menengah yang disediakan untuk pemain di kompetisi nasional. Jangan lupa, jika hidup adalah tentang barang. Tun tertawa dan memanggil para pekerja.